Sudah, sudah per hari Senin kemarin. Yang dilihat dari tuntutan dan dibandingkan dengan putusan, ya secara pengalaman kami memang itu wajib dilakukan. Nah, ya kurang lebih kalau sampai PK itu bisa, kasus ini bisa setahun lagi. Jatuhnya putusan majelis hakim nyatanya bukanlah akhir dari drama proses hukum yang menyeret nama selebritis sensasional Nikita Mirzani. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah resmi mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Nikita. Berdasarkan penjelasan dari Anang Supriyatna, selaku Kepala Pusat Peneranan Hukum Kejaksaan Agung, banding telah diajukan sejak hari Senin silang. Anang Supriyatna turut menjelaskan pula bahwa salah satu alasan pengajuan banding dikarenakan vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Lantas, bagaimana pihak Reza Gladys menanggapi langkah JPU selaku pelapor? Sudah per hari Senin kemarin. Kan turunnya di bawah tuntutan jaksa, otomatis itu kan kita jaksa dari Kejari Jakarta Selatan sudah mengajukan banding hari Senin kemarin kalau nggak salah. Saya pikir itu merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Dan kalau kemudian dilihat dari tuntutan dan dibandingkan dengan putusan, ya secara pengalaman kami memang itu wajib dilakukan upaya banding, ya. Karena apa yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam tuntutannya dan berdasarkan jumlah tuntutan yang disampaikan itu ya harus mereka pertahankan. Nah kalau kemudian dalam putusan tersebut dilihat range ini kan terlalu jauh nih, otomatis kan secara institusi jaksa itu kan harus kemudian melihat dan mempertahankan soal penerapan hukumnya melalui upaya banding. Diajukannya banding oleh pihak Jaksa Penuntut Umum sejatinya telah diprediksi sebelumnya oleh advokat Tony RM. Menurutnya, langkah itu pasti akan diambil lantaran pihak Nikita Mirzani sudah terlebih dahulu menempuh upaya yang sama. Belum lagi, terdapat 2 poin penting yang menguatkan alasan dari JPU untuk mengajukan banding. Pertama, terkait vonis hakim yang lebih ringan 2/3 dari tuntutan jaksa. Ditambah lagi, majelis hakim juga memutuskan bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti secara hukum. Lantas mungkinkah pihak JPU masih akan berupaya untuk membuktikan adanya dugaan TPPU? Serta benarkah pula pihak JPU wajib mengajukan banding bila mana vonis hakim yang lebih ringan 2/3 dari tuntutan jaksa? Seperti yang pernah saya prediksi sebelumnya bahwa kalau Nikita Mirzani mengajukan banding, maka jaksa penuntut umum juga pasti mengajukan banding. Pasti mengajukan banding. Kenapa? Karena tuntutan jaksa penuntut umum itu kan 11 tahun. Sementara vonisnya itu adalah di bawah 2/3. Kalau 2/3 itu kan berarti vonisnya itu antara 7 sampai 8 tahun. Sementara vonisnya 4 tahun. Jelas dari putusan di bawah 2/3, maka SOP-nya penuntut umum itu kalau putusan di bawah 2/3 dari tuntutan, maka SOP-nya itu pasti banding. Alasan bandingnya karena vonisnya terlalu Salah rendah. satu. Kita menghormati tapi salah satu. Yang kedua, dari dakwaan yang tidak terbukti. Vonis hakim menyatakan bahwa dakwaan pasal 3
Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pemberantasan, ya, pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, ya, itu tidak terbukti. Nah, sehingga kalau tidak terbukti, jaksa ini tidak terima, ya, tidak terima menuntut Nikita dengan pasal 3 TPPU, kemudian hakim menyatakan tidak terbukti, sehingga yang terbukti hanya pengancaman dan atau pemerasan secara elektronik, ya, hanya itu saja, maka jaksa tidak terima. Nah, karena tidak terima atas TPPU yang tidak terbukti itu, jaksa banding. Ya, dari pasal juga yang tidak terbukti ini, jaksa mengajukan banding. Yaitu nanti dituangkan dalam memori banding. Sebelumnya, langkah yang sama telah ditempuh oleh Nikita Mirzani dan tim kuasa hukum. Alih-alih menerima vonis dengan lapang dada lantaran jauh dari tuntutan jaksa, ibu 3 anak itu nampaknya belum puas juga. Alasan dari ditempuhnya langkah ini tentu tidak lain dari kebebasan. Ya, merasa adanya kekeliruan dalam penerapan pasal 27B yang mengatur tentang ancaman dan unsur perbuatan yang dianggap melanggar hukum, pihak Nikita pun kembali mempertaruhkan nasib dengan menempuh jalur banding. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Nikita terkait langkah banding? Serta bagaimanakah pula Advokat Tony RM menyikapi langkah Nikita Mirzani? Ya, tentu hak, ya, Nikita Mirzani sebagai terdakwa itu berhak mengajukan banding ketika ia tidak terima dengan putusan majelis hakim di tingkat pertama itu yang memvonisnya bersalah, dihukum 4 tahun penjara itu, ya, itu hak Nikita Mirzani. Begitu juga jaksa penuntut umum. Nah, ia berhak juga ketika vonisnya ini tidak sesuai, tidak sesuai apa yang diharapkan, ia berhak mengajukan banding. Kami, ya, tim dari penasihat hukum Nikita Mirzani, ya, itu telah menyatakan permohonan banding secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan adanya putusan, ya, yang pada tanggal 28 Oktober itu dibacakan di persidangan. Nah, pernyataan banding ini adalah sebagai bentuk dari hak dari Nikita, ya, untuk mengajukan upaya hukum ini karena melihat adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, ada banyak hal yang menurut kami tim penasihat hukum ini bertentangan dengan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan. Itu yang pertama. Lalu kemudian juga bertentangan dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Siapapun, ya, baik menyatakan membuat memori banding terkait dengan nanti saudara Nikita Mirzani pernah mengajukan banding juga, kita akan membuat kontra memori banding. Gitu. Jadi ada 2 yang dibuat oleh penuntut umum terkait dengan yang bersangkutan mengajukan memori banding dan juga kontra memori terhadap banding dari terdakwa. Kalau Nikita mengajukan banding, jaksa menanggapinya dengan kontra memori banding. Gitu. Nah, tetapi jaksa ini mengajukan banding sendiri, maka Nikita juga nanti menanggapi dengan kontra memori banding. Jadi Nikita mengajukan banding, ya, tentu ada menyerahkan memori banding. Nah, ditanggapi oleh jaksa, namanya kontra memori banding. Nah, kemudian jaksa mengajukan banding, menyerahkan juga nih memori banding. Nah, kemudian ditanggapi juga oleh Nikita Mirzani, ya, atas bandingnya jaksa itu dengan kontra memori banding. Jadi saling mengajukan banding dan saling menanggapi dengan kontra memori banding. Diajukannya banding tampaknya menjadi bukti betapa besar harapan Nikita Mirzani untuk keluar dari penjara dan menghirup udara bebas. Walau sejatinya dengan mengajukan banding, Nikita sama membuka peluang terhadap ancaman hukuman yang lebih besar. Setidaknya, itulah yang dituturkan oleh Advokat Tony RM dalam penjelasan soal 3 kemungkinan besar mengenai hasil banding Nikita.
Lantas, apa saja 3 kemungkinan yang disebutkan oleh Tony RM? Ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, bisa jadi ya, bandingnya Nikita ini diterima, kemudian atau dikabulkan, kemudian pengadilan tinggi mengadili sendiri, kemudian mengurangi hukuman dari 4 tahun ya, jadi 3 tahun misalnya, atau membebaskan Nikita Mirzani dari dakwaan, artinya divonis bebas. Ya jelas ini bebas lah sepenuhnya. Ini kan ada kesepakatan, ada kerjasama, sudah diberikan juga kan, sudah melakukan prestasinya juga kan. Jadi yang terjadi ya makanya kita ajukan kan perbuatan melawan hukumnya itu, yang besok akan disidangkan di sini juga kan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum perdatanya kan ada seperti itu. Sidangnya nanti di pengadilan tinggi. Ya kalau sidang di Pengadilan Tinggi banding ini kan sidang pemberkasan, jadi tidak ada sidang-sidang seperti halnya kayak sekarang di Pengadilan Negeri. Sidang berkas Bang. Jadi ini sidang pemberkasan, jadi kan otomatis kan tidak dilihat, bukan tertutup ya, intinya sidang berkas gitu. Kalau tertutup kan pengadilan agama, pengadilan anak ya, pengadilan terkait kesusilaan. Kalau pengadilan untuk perkara banding ini, ya pengadilannya berkas gitu kan. Bang, PMH-nya masih berlaku Bang? PMH-nya masih berlaku padahal vonis sudah dilayangkan loh. Lah ini kan masih berjalan. Masih berjalan untuk persidangannya. Besok mediasinya. Jadi masih berlanjut untuk sidangnya. Kemungkinan kedua, kalau Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka bisa jadi juga putusannya sama. Artinya sama itu bandingnya dikabulkan namun menguatkan. Bandingnya diterima namun menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau menguatkan itu berarti menguatkan putusan PN Jakarta Selatan yang 4 tahun itu. Nah, kemungkinan yang ketiga bisa jadi ya lebih berat. Hakim melihat ya, bahwa unsur pidananya terpenuhi, Hakim Pengadilan Tinggi ini ya, melihat unsur pidananya terpenuhi ya, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hukumannya ya, diperberat. Bisakah diperberat dari Undang-Undang ITE yaitu pasal 45 ayat 10, junto pasal 27B ayat 2? Bisa, karena ancaman pasal 45 ayat 10, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu ancamannya paling lama 6 tahun. Jadi bisa jadi diperberat. Ya cukup besar ya, dari kami cukup yakin, terutama kemarin sempat berdiskusi dengan Nikita juga, ya atas keyakinan daripada Nikita dan keyakinan kita juga, termasuk mungkin praktisi-praktisi hukum yang sempat berkomentar banyak juga, ya kita 100% yakin kita tidak bersalah seperti itu. Tetap kita pada keyakinan kita, makanya kita tetap akan mengajukan upaya banding. Di samping itu, Advokat Tony RM juga memberikan pandangan khusus terhadap upaya banding yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum. Berbeda dengan langkah Nikita yang berpotensi memiliki 3 destinasi, hanya terdapat 2 kemungkinan terkait potensi hasil upaya banding yang diajukan JPU. Lantas, seperti apakah penjelasan Tony RM terkait hasil analisisnya? Serta benarkah pula 2 potensi itu berkaitan dengan pasal TPPU yang dinyatakan tidak terbukti? Kemungkinan yang akan terjadi, ya, pertama, bisa jadi ya, Hakim Pengadilan Tinggi ya, Hakim Banding menyatakan sama, memutus sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal pasal TPPU, artinya tidak terbukti, ya, tidak bersalah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi juga Hakim Pengadilan Tinggi menilai tindak pidana pencucian uang ya terhadap ya, atau yang juga dilakukan oleh Nikita bisa jadi juga terbukti. Nah, kalau terbukti berarti ancaman hukumannya atau vonisnya ya, vonisnya itu bisa lebih berat dari 4 tahun. Berapa lebih berat itu? Ancaman pasal 3
Undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu paling lama 20 tahun. Sehingga kalau terbukti, maka hakim bisa memutus 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, ya, 6 tahun, kan gitu. 5 tahun juga bisa. Kan gitu. Kalau TPPU-nya, Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya terbukti dakwaan jaksa tentang TPPU itu. Nah, jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi pada prinsipnya kami tetap kepada hukum normatif ya, bahwa upaya banding itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa membuktikan majelis hakim dalam tingkat pertama dia salah melakukan penerapan hukum. Nah, kalau kita nggak bisa buktikan, ya sudahlah, itu kan saya. Sikap pihak Nikita Mirzani maupun jaksa penuntut umum yang serentak menempuh upaya banding kini dianggap publik sebagai pertanda bahwa drama proses hukum Nikita Mirzani masih jauh dari kata usai. Tidak hanya belum selesai, polemik ini bahkan berpotensi untuk bergulir semakin panjang. Hal itu pula yang dipetik oleh advokat Tony RM. Ia bahkan merasa kalau perkara ini masih akan berjalan hingga kurun waktu setahun ke depan. Lantas mengapa advokat Tony RM sampai memprediksi hal tersebut? Masih panjang. Jadi gini, upaya hukum yang memungkinkan bisa dilakukan yang diatur oleh KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dan penuntut umum itu punya hak untuk melakukan upaya hukum pertama banding. Dua-duanya itu berhak untuk mengajukan banding. Kemudian kalau tidak terima dengan putusan banding, dua-duanya juga berhak untuk mengajukan kasasi, ya, ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian kalau putusan kasasi juga masih pada tidak terima, baik terdakwa Nikita maupun jaksa penuntut umum, maka ada upaya hukum luar biasa, namanya peninjauan kembali atau PK. Jadi masih lama ini, ya, proses hukum kasus Nikita ini, karena saya melihat dua-duanya ini saling bersikeras atau saling bisa bilang saling menyalahkan, ya. Jadi kalau penuntut umum, ya, melihat Nikita ini bersalah. Nah, kalau jaksa juga Nikita juga melihat jaksa ini salah nuntut sampai tinggi atau mendakwa Nikita dengan pengancaman dan pemerasan juga TPPU, kan. Nah, kemudian Nikita juga menganggap vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini salah, kan itu. Keliru, kan itu, atau khilaf. Pasti seperti itu alasan bandingnya itu. Salah menerapkan hukum, ada kehilapan, kan itu. Biasanya seperti itu alasan bandingnya itu. Nah, kalau masih mempunyai prinsip seperti itu dua-duanya, baik penuntut umum maupun terdakwa, maka pasti upaya hukum yang bisa dilakukan, yang memungkinkan, yang diatur dalam KUHP, ini pasti ditempuh semua ini. Dari mulai banding, kasasi, sampai PK. Sehingga kalau masih ditempuh semua, ini masih panjang kasusnya. Nah, ya kurang lebih kalau sampai PK itu kasus ini bisa setahun lagi. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.